Pada era 90-an dan 2000-an awal, nama Suzuki bukanlah nama brand yang bisa direndahkan seperti saat ini. Karena mau bagaimanapun, nama Suzuki cukup besar di Indonesia. Bahkan dalam beberapa waktu, market share mereka pernah langsung di bawah Honda dan di atas Yamaha. Dan hal ini bisa terjadi karena Suzuki cukup konsisten terhadap produk dan inovasinya. Lihat aja motor-motor yang dijual oleh Suzuki di era tersebut. Mulai dari Satria Series, Suzuki Shogun Series, sampai beberapa motor ikonik lainnya. Dan dari semua motor tersebut, Suzuki memastikan beberapa hal akan terus ada di motor mereka dan hal tersebut malah menjadi daya tarik utama Suzuki di era saat itu. Yaitu mesinnya yang memiliki performa bagus, durabilitas komponen di atas rata-rata pesaing, dan yang pasti desainnya anak muda banget. Intinya motor Suzuki memiliki pasar dan bisa diandalkan saat itu. Namun sayangnya kejayaan tersebut akhirnya meredup ketika era motor matic datang. Apalagi Honda dan Yamaha berhasil memanfaatkan momentum tersebut untuk menjadi lebih besar. Suzuki langsung kehilangan arah dan pasar di sini. Apalagi regulasi emisi semakin ketat, yang mana motor 2 tak akhirnya sudah tidak bisa dijual lagi di pasar Indonesia. Masalahnya, Suzuki cukup kuat di segmen 2 tak. Karena regulasi ini, Suzuki jadi harus memutar otak kembali supaya bisa tetap bertahan di pasar Indonesia. Dan untungnya Suzuki berhasil merubah Satria 2 tak menjadi Satria F. Dan Suzuki sempat berjaya kembali dengan Satria F dan puncaknya di tahun 2008. Terlepas dari tahun itu, Suzuki benar-benar ambles di Indonesia. Dari yang punya market share 15-20% di tahun 2000-an awal, setiap tahunnya market share Suzuki terus merosot dan saat ini market share-nya hanya ada di bawah 2% aja. Sebentar, market share sebesar di bawah 2% ini sebenarnya angka yang cukup bagus jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena angka market share Suzuki jauh lebih mengenaskan lagi di tahun-tahun tersebut. Dengan angka yang relatif kecil tersebut, akhirnya Suzuki Indonesia dipandang sebelah mata oleh Suzuki Jepang, dan alasannya sudah kita bahas di video yang ini. Dan karena sudah dipandang sebelah mata, akhirnya Suzuki Indonesia saat ini hanya bergantung ke Maruti Suzuki India. Menariknya dari ini semua adalah, walaupun Suzuki sedang mengalami masa sulit selama bertahun-tahun, namun di awal tahun 2026 ini, Suzuki bisa dikatakan mencoba untuk bangkit. Dan kebangkitan ini bisa kita lihat dari pembukaan dealer-dealer baru motor Suzuki di beberapa tempat. Namun bagaimana mungkin Suzuki bisa bangkit kembali hanya bermodalkan motor India, yang katanya desainnya jelek dan bukan selera pasar Indonesia? Jadi diketahui setelah Suzuki Jepang memindahkan R&D dan produksiannya ke India secara bertahap pada tahun 2014, Suzuki langsung memusatkan India sebagai basis distribusi dan produksi motor Suzuki untuk wilayah ASEAN dan sekitarnya termasuk Indonesia. Karena Suzuki Indonesia memiliki market yang kecil, jadi Suzuki Indonesia hanya akan kebagian motor CBU dari India aja. Ketika ada strategi ini, yaitu mendatangkan motor secara CBU dari India ke Indonesia, awalnya disambut dengan banyak keraguan, apalagi untuk konsumen Indonesia. Karena sejauh ini, selera desain konsumen India yang cenderung konservatif dan unik biasanya bertolak belakang dengan pasar Indonesia. Namun Suzuki Indonesia seperti tidak punya banyak pilihan selain menguji pasar dengan portfolio yang mereka miliki. Dan motor Suzuki pertama buatan India yang dibawa masuk untuk membuka celah pasar adalah Suzuki Gixxer SF250. Seharusnya motor ini menarik. Namun sayangnya motor ini langsung mendapatkan kritik dari netizen Indonesia. Dan salah satu kritiknya adalah ketika kompetitor berlomba-lomba memproduksi motor sport 2 silinder berpendingin cairan, Suzuki justru menawarkan motor 1 silinder dengan desain yang condong ke arah sport touring. Kemudian setelah kegagalan Gixxer SF250, Suzuki mencoba kembali memasukkan motor perindavan yang kedua, yaitu Suzuki Avenis. Ya, si Donkey dimasukin sama Suzuki. Respon pasar di saat motor ini diluncurkan kalian tentu sudah tahu, motor ini benar-benar dihujat habis-habisan. Ironisnya adalah Avenis 125 adalah motor yang sangat laku di India, makanya Suzuki India memberikan motor ini di pasar Indonesia. Tapi ya kalian tahu sendiri gimana motor ini. Dan kedua, motor tersebut benar-benar gagal total di pasar Indonesia, dan Suzuki sepertinya akan semakin terpuruk. Namun Suzuki pantang menyerah sepertinya, karena mereka terus mencoba memasukkan produk India lainnya, misalnya V-Strom 250 SX. Walaupun motor ini cukup segmented, menarik ya motor ini sudah mulai cukup diterima oleh pasar Indonesia. Ditambah lagi Suzuki sudah mulai berani memasukkan Brookman Street 125iX. Dan lagi-lagi motor ini berhasil membuat Suzuki semakin bangkit karena motor ini sangat diterima oleh loyalis mereka. Nggak sampai di situ, Suzuki Access 125 pun juga akhirnya keluar di pasar Indonesia. Walaupun ini motor ya gitu, tapi desainnya udah mulai bisa diterima pelan-pelan oleh pasar Indonesia. Namun di luar dari desain, ada satu hal yang dijual oleh Suzuki di sini, yaitu kualitas. Ya, kualitas akan terus dijadikan alat utama oleh Suzuki. Dan uniknya, walaupun ini motor CBU dari India, ternyata kualitas Suzuki India cukup bagus. Dan kalau mau disandingkan dengan motor Jepang lainnya yang ada di pasar Indonesia, Suzuki bisa dibilang cukup bagus dan kokoh.
Tidak ada kejadian spakboard miring, tidak ada kejadian motor baru olinya udah rembes. QC-nya ya cukup baik, bahkan material yang digunakan juga out of the box, yaitu menggunakan plat di spakboard depan motor Suzuki Access 125. Tapi kan harga motor Suzuki bisa dikatakan tidak kompetitif sama sekali. Brugman 125 dijual dengan harga di atas rata-rata, begitupun Access 125 juga dijual di atas rata-rata. Penjualannya pun juga tidak sampai 100.000 per unit jika ditotal keseluruhan motor Suzuki. Brugman aja yang jadi tulang punggung hanya terjual belasan sampai puluhan ribu unit aja per bulannya. Bagaimana mereka bisa bangkit jika penjualan mereka sama aja? Jika dilihat, Suzuki sepertinya memiliki caranya sendiri. Ketika Yamaha dan Honda jika ingin mendominasi mereka harus memainkan volume. Tapi kalau Suzuki hanya memainkan profit margin. Maksudnya di sini adalah Suzuki tidak memiliki beban investasi yang besar karena motor mereka kebanyakan didatangkan secara CBU, yang berarti investasi yang bikin rugi ini hampir tidak ada, walaupun Suzuki masih memproduksi beberapa motor di Indonesia. Walaupun kelemahannya yaitu satu, harganya jadi tidak kompetitif. Tapi walaupun begitu, karena tidak ada investasi yang bikin rugi tersebut, margin keuntungan bersih per unit yang didapatkan Suzuki bisa semakin besar. Kasarnya mereka tidak perlu menjual 100.000 unit, karena hanya dengan menjual total 16.000 unit misalnya, divisi roda 2 Suzuki sudah berhasil mencatatkan keuntungan internal yang sehat. Belum lagi Suzuki Motor Indonesia selalu melakukan subsidi silang dengan Suzuki Mobil. Jadinya beban Suzuki Motor di Indonesia benar-benar dibuat seringan mungkin. Namun pertanyaan lainnya, jika Suzuki terus bergantung terhadap motor India, apakah Suzuki bisa lebih bangkit lagi dari ini? Jawabannya kecil kemungkinannya. Kenapa? Ya karena ini sebenarnya cuma cara untuk bertahan hidup aja, bukan untuk bangkit kembali. Ditambah pasar Indonesia adalah pasar yang benar-benar kritis. Kritis perihal desain, spesifikasi sampai harga. Kita harus jujur, walaupun motor Suzuki seperti Access 125 dan Brugman 125iX menarik secara desain, tapi kalau dari secara performa motor, ini tentu aja kalah dengan motor di kelasnya. Secara harga pun ya sangat tidak kompetitif. Jadi nilai jual motor ini secara massal sebenarnya hampir tidak ada. Dan hanya pecinta Suzuki aja dan orang penasaran aja yang mau beli motor Suzuki saat ini. Terlebih lagi kalau kita mau lihat penjualan Suzuki. Suzuki klaim penjualan mereka naik 32% di tahun 2025. Secara persentase angka tersebut sangat besar. Namun secara volume industri yang cuma ada di angka 16 ribuan, itu kecil banget. Dan kalau kita mau lihat dari total penjualan motor di Indonesia pada tahun 2025 yang tembus 6 juta unit. Dan jika kita ambil persentasenya, Suzuki hanya berhasil menyumbang sebesar 0,3% aja di pasar Indonesia di tahun 2025. Ya, kecil banget. Jadi hampir mustahil Suzuki bisa bangkit kembali seperti awal tahun 2000-an jika mereka hanya melakukan impor dari India. Dan kebangkitan yang terlihat saat ini sebenarnya bersifat semu. Kenapa? Ya lihat aja motor yang dibawa dari India. Biasanya motor tersebut harus habis atau tersisa dikit dulu baru Suzuki memasukkan model baru. Kalau masih banyak stoknya, ya Suzuki akan lambat memasukkan model terbarunya. Sebagai contoh Suzuki Brugman 125 Street yang baru. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Suzuki untuk memasukkan motor ini ke Indonesia. Mungkin alasannya cukup satu, Brugman Street versi lama masih tersedia banyak di gudang. Dan sayangnya hal ini kemungkinan akan mempengaruhi branding Suzuki itu sendiri. Jika mereka selalu lambat dalam hal pembaharuan, branding Suzuki mungkin akan semakin buruk ke depannya. Jadi ya mungkin kebangkitan ini hanya bersifat semu untuk Suzuki. Karena kita harus melihat secara luas. Kalau Suzuki Indonesia hanya bergantung terhadap India, bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan akses yang lebih luas di pasar Indonesia? Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.